Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para asatidzah dan asatidzah, saudara-saudariku sekalian yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya kita masih berada di sini, berada di dunia yang fana ini. Allah beri kesempatan kepada kita untuk terus mengabdi dan mensyukuri segala rahmat dan nikmatnya. Allah beri kesempatan kepada kita untuk mengumpul, memperbanyak bekal untuk menghadapnya. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertaubat, menyesali atas segala dosa yang telah kita lakukan. Semoga sisa-sisa umur ini dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dapat kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita semakin bertambah dan bertambah hingga akhirnya di saat Allah memanggil kita, semoga Allah memanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, kita sangat beruntung sekali kerana Allah telah menjadikan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi pilihan yang Allah sebut sebagai kehadirannya di dunia ini untuk membawa rahmat pada sekalian alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran dalam firman-Nya melalui surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul
yang dari kalangan kalian sendiri. Sifat Rasul ini azizun alaikum, azizun alaihi ma'anittum, berat terasa olehnya segala apa yang memberatkan kamu. Rasul ini sangat mengambil berat penderitaan kita, penderitaan umatnya. Harisun alaikum, sangat mengharapkan kebaikan untuk kita, sangat mengharapkan kita umatnya senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga semuanya dimasukkan ke dalam surganya. Bil mu'minina raufur rahim, sifat kasih sayang beliau kepada orang-orang mukmin sangat luar biasa, pengasih dan penyayang kepada orang-orang mukmin. Seorang Rasul yang diibaratkan oleh para ulama, khairu man wati athara al-musyaffa'i fil wara, sebaik-baik orang yang memijak tanah dan yang dapat memberikan syafaat di kalangan manusia di saat manusia dihimpun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar berpuluh tahun lamanya untuk menunggu dihisab, dihitung satu persatu amal mereka, sehingga mereka kepanikan pergi berjumpa Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan begitu seterusnya. Namun semua para nabi menolak dengan alasan mereka sendiri. Lalu Allah mengilhamkan mereka, manusia yang berkumpul di padang mahsyar itu, untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersujud di kaki arsy, mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya segera dihisab umat ini. Lalu permohonan baginda diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segera menghisab umat manusia yang sedang berhimpun di padang mahsyar, yang sudah sangat menderita kepanasan, kehausan. Itulah yang disebut syafaatul uzmah. Juga baginda akan dapat memberikan syafaat bagi umatnya yang divonis untuk masuk ke dalam neraka. Dengan syafaat baginda, orang-orang ini terselamat dari terus masuk ke dalam neraka dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya yang begitu banyak melakukan salah dan dosa nanti dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaat dari baginda untuk seterusnya dapat dimasukkan ke dalam syurga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Wadduha menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Tuhanmu akan memberikan kepadamu Muhammad sehingga kamu ridha. Allah berjanji akan memberikan apa saja kepada Rasulullah agar supaya Rasulullah senang, Rasulullah bergembira dan Rasulullah merasa puas. Tapi apa jawaban baginda? Idzan ya Rabb, kaifa arda wa wahidum min ummati finnar. Kalau begitu wahai Tuhanku, bagaimana aku merasa ridha, bagaimana aku merasa puas kalau masih ada satu orang dari umatku yang masuk ke dalam neraka? Setelah diberi tawaran oleh Allah untuk
diberikan segala permintaannya, maka pertama kali yang baginda risaukan, inginkan adalah keselamatan untuk umat baginda. Baginda tidak merasa puas walaupun diberi emas permata, diberi singgasana, diberikan surga dalam tingkatan yang tinggi, surga Firdaus. Yang baginda merasa puas adalah apabila semua umat baginda dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sifat Nabi yang luhur ini dapat kita contohi. Allah telah menegaskan kepada kita, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Al-Barzanji menjelaskan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat pemalu dan rendah diri. Malu artinya tidak sekali-kali melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wat tawadhu, dan sangat merendah diri. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri telah memerintahkan kepada baginda, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah dirimu Muhammad kepada pengikutmu dari kalangan orang-orang mukmin. Maka sifat baginda dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala ini sangat layak untuk kita jadikan contoh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Demi sesungguhnya telah benar-benar ada pada diri Rasulullah suri tauladan, contoh panutan yang baik untuk kamu semua, wahai umat Islam, bagi siapa saja yang ingin berjumpa dengan Allah, ingin mendapat ridha Allah, ingin selamat di hari kemudian, dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan selamat di hari akhirat, berjumpa dengan Allah, dan selalu mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Itulah sang Rasul idola kita yang telah diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kita dari terus termasuk ke dalam jurang api neraka. Mudah-mudahan bulan Maulidur Rasul ini kita akan senantiasa dapat mengisinya dengan penuh kecintaan kepada baginda, memperbanyak bacaan salawat kepada baginda. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat baginda, nantinya akan dicari oleh baginda di padang mahsyar untuk dapat diselamatkan, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.